Halo semuanya, salam sehat buat kita. Berikut ini adalah video pembelajaran kita, di mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana ya menggunakan tools lanjutan untuk mengatur tata letak objek. Jadi, sifatnya adalah untuk mereview materi kita dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini kita masih merancang ya suatu desain nanti ya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan Sketchbook untuk Android-nya. Nah, seperti apa yang akan kita bahas di pertemuan hari ini? Mari kita simak video materi pembelajarannya. Pertemuan ini adalah menggunakan tools lanjutan untuk mengatur tata letak objek ataupun review materi, di mana pada pertemuan ini kita akan menggunakan tools ellipse ataupun lingkaran, line segment ataupun garis, dan lainnya. Untuk membuat satu contoh latihan membuat karakter Doraemon sederhana, bisa lihat contoh pada gambar. Nah, jadi ini adalah karakter Doraemon sederhana, hanya bagian kepalanya saja, hanya saja bagaimana kita mengatur tata letaknya ya dengan menggunakan tools hari ini ya. Nah, jadi nanti ini akan menjadi latihan kita di pertemuan hari ini. Jadi jangan nanti lupa lihat di latihan pertemuan 9 ya, sesuai dengan instruksinya. Nah, jadi ada baiknya nanti kalian lihat contoh soal yang ada di materi hari ini. Nah, jadi ada di latihan pertemuan 9 kita akan mengerjakan untuk versi Adobe Illustrator dulu. Baik, nah kita akan coba buka aplikasi Adobe Illustrator. Yang pertama adalah Bapak buat file baru, new, kemudian nama filenya adalah latihan pertemuan 9. Di mana ukurannya di sini Bapak buatkan saja 500 kali 500 px ya, satuannya piksel. Nah, Bapak okekan. Nah, dalam hal ini Bapak akan menjelaskan untuk mengatur tata letak lanjutan hari ini. Nah, intinya adalah bagaimana kita menggunakan karakter khusus tadi, yaitu karakter Doraemon dengan menggunakan ellipse. Nah, pertama Bapak akan coba buat ellipse ya, ellipse tool. Nah, kemudian Bapak akan pilih warnanya, contohnya warna biru seperti ini, dan langsung Bapak buat lingkarannya ataupun ellipse-nya seperti yang kita lihat di depan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita buatkan. Nah, jadi kita akan masuk ke bagian yang kedua adalah bagaimana, yaitu kita akan duplikat saja dari objek yang ini. Nah, jadi untuk mengatur tata letak untuk copy pasti kalian bisa ya. Dari menu edit, kalian tekan copy. Setelah itu dari edit, paste kembali. Nah, sudah ada dua jenis, hanya saja nanti lingkaran hasil yang sudah kita duplikat ini kita perkecil. Nah, nanti jangan lupa untuk warnanya diubah ya. Warna apa? Warna fillnya. Nah, ini dia warna fillnya, Bapak sudah ubah. Nanti kalian sesuaikan dengan contoh punya kalian ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah Bapak buatkan. Nah, kemudian yang kedua kita akan coba buat lingkaran yang lain. Nah, lingkaran yang lain di sini kita buat tata letaknya seperti ini. Ini adalah bagian dari matanya kita katakan ya. Nah, nanti kalian bisa buatkan sendiri dengan contoh punya kalian. Kemudian Bapak duplikat karena matanya harus sama ya, sama size-nya. Itu tujuannya, makanya Bapak duplikat. Dalam hal ini kita buat contohnya sudah sama ya. Nah, kita akan buat lagi lingkaran berada di dalamnya, yaitu lebih tepatnya lingkaran nanti warna fill-nya adalah warna hitam. Nah, ini caranya kita gunakan dengan menggunakan ellipse pastinya. Nah, ini Bapak pindai kemari. Oke. Nah, kalian duplikat kembali dari edit, copy dan paste ya. Nah, kemudian kalian buat di sini. Oke. Dan yang warna putih di dalamnya kalian duplikat lagi boleh dan paste. Nah, hanya saja nanti di sini lingkarannya kalian perkecil ya. Ini dia warna putih, sorry. Ini warna fill-nya adalah warna putih. Oke ya. Nah, nanti kalian silahkan atur, boleh diperbesar. Untuk memperbesarnya bisa kalian perhatikan dari size di sini, ataupun untuk shortcut untuk memperbesar itu adalah Ctrl plus ya, dan Ctrl minus untuk memperkecil ya. Jadi Bapak harapkan kalian paham maksud Bapak. Kemudian kita duplikat kembali dari edit, paste ya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kalian lihat sudah ada ya, seperti yang kita buatkan ini ya, karakter Doraemon. Nah, kemudian boleh kita buat lingkaran lain. Ini kita buat hidungnya ya. Buat hidungnya di sini warna fillnya tadi warna merah ya. Nah, kemudian hidungnya itu nanti ada semacam bagian putih lah ya, kalau tidak salah di bagian putih di bagian hidungnya ini. Boleh kita buatkan copy
lingkaran yang sama, hanya saja nanti bagian dalamnya warna putih tanpa tanpa warna stroke. Nah, ini nanti kalian perkecil ya, nanti letakkan di sini. Nah, ini dia ya. Hanya semacam penanda saja ini sebenarnya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya barulah kita gunakan line segment tool. Nah, line segment tool ini bisa aja sebenarnya bisa garis lurus, bisa garis melengkung menggunakan arc tool dan lainnya. Nah, ini yang umum sebenarnya dari kedua ini. Kalian gunakan line segment tool. Nah, tinggal kalian tahan shift-nya supaya lurus ke bawah. Nah, boleh dikasih lebih tebal lagi untuk garisnya. Ini tadi warna hitam ya. Oke, lebih tebal lagi di bagian stroke-nya. Contohnya 4 pt. Ketebalannya 2 pt saja deh. Nah, ini dia terlihat. Nah, sekarang kita akan buat kumisnya. Nah, ini buat kumisnya kalian tinggal klik ya dan tarik. Ini dia membentuk garis lurus seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti instruksi video yang Bapak buatkan ini. Oke, ini kita kasih width-nya, ini kayaknya ketebalan ya. Kita bahas yang lebih stroke-nya yang lebih apa saja? 1 pt ya. Nah, 1 pt. Nah, kemudian ini kita copy paste aja dari edit, copy dan paste. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Ini kan bagian kumis ya. Nah, bagian kumis ini nanti kalian bisa lakukan klik kanan untuk mengatur tata letaknya. Klik kanan. Nah, ini bisa nanti pilih transform. Ini cara cepat ya. Transform, kemudian pilih reflected. Kemudian nanti secara umum kalian pilih di bagian vertikal ya. Nanti kalau kalian centang preview, nanti itu akan sudah berbalik dia ya. Nah, itu fungsi dari reflected ya. Nah, Bapak oke kan? Nah, ini dia hasil, kalian tinggal menggeser kemari ya. Jadi artinya lebih simpel begini. Jadi kalau seandainya tadi kalau kalian mau rotate juga boleh. Nah, ini kalau rotate sekaligus juga silakan ya. Tergantung mau pilih yang mana. Dari transform juga boleh dengan menggunakan reflected, atau di rotate juga boleh ya. Nah, ini contoh sederhana yang Bapak buatkan. Kemudian yang terakhir adalah kita buatkan lingkaran merah yang untuk membuat mulutnya, yaitu bagian fill pastinya ya. Bagian fill warna merah. Oke. Kemudian nanti Bapak geser kemari, ini kebesaran ya. Ini. Nah, nanti kalian tinggal atur ya. Lingkaran yang berada di bawahnya itu kalian copy ya. Oke, kalian copy, hanya saja nanti warnanya di sini agak sedikit berbeda kita buat. Nah, ini dia warnanya. Bapak buat yang begini ya. Tanpa stroke. Nah, ini tanpa stroke, bagian bisa dibilang dikatakan bagian mulutnya lah ini ya. Oke anak-anak ya, jadi Bapak harap kalian sudah mengerti dengan konsep yang barusan Bapak jelaskan. Nah, jadi ini akhirnya maka kalian tinggal ketikkan dengan menggunakan teks ya, type tool. Nah, apa? Nah, disinilah kalian gunakan dikerjakan oleh, nanti kalian buat nama, pastinya ada nama, kemudian kelas, kemudian nomor urut, kemudian jenis latihan ini, latihan pertemuan berapa sudah, yaitu latihan pertemuan 9 ya. Nah, ini nanti identitas kalian buatkan dia sesuai dengan identitas kamu ya. Nah, ini contohnya Bapak buatkan di sini ya. Setelah itu nanti kalian buatkan kotak sebagaimana tempat dari tulisan ini ya. Nah, sebagai contoh Bapak buatkan ini. Oke. Ini warna fill-nya tidak ada ya, hanya warna stroke-nya saja ya. Warna stroke, warna hitam, warna fill kita buat tidak ada. Jadi hanya semacam model desain dari tempat pengerjaan yang kita kerjakan hari ini ya. Nah, ini dia untuk pembuatan latihan pertemuan 9. Nah, jadi jangan lupa nanti kalian simpan ya, file, kemudian save. Nah, simpanlah dengan nama latihan pertemuan 9. Nah, kalau kita lihat ini adalah save as tipe-nya AI ya. Ini adalah untuk versi Adobe Illustrator. Muncul seperti ini, oke kan saja. Nah, jadi kalau kita lihat dengan instruksi soal, nah itu sudah sama ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal mengirimkan hasil yang kalian kerjakan ini di Google Classroom. Oke anak-anak ya. Jadi Bapak harap kalian bisa mempraktekkannya dan bisa menyelesaikan latihan di pertemuan 9. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan coba menjelaskan untuk versi Autodesk Sketchbook. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak akan coba buka aplikasi untuk versi Android Bapak,
di mana untuk versi Android ini ya kalau kita lihat adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan salah satu contoh latihan di pertemuan 9. Seperti halnya di materi ini adalah bagaimana kita mempelajari dari topik materi hari ini, yaitu tentang apa? Yaitu menggunakan tools lanjutan untuk mengatur tata letak objek atau sering dikatakan adalah review materi di hari ini. Baik, nah sekarang Bapak akan coba menjelaskan ya untuk versi Android. Pertama yang Bapak tekan adalah menu yang pertama, Bapak pilih New Sketch. Nah, New Sketch di mana custom di sini Bapak tekan. Nah, kalian buatkan nanti ukurannya adalah 1000 kali 1000 untuk versi Android ya. Nah, kalau sudah kalian centang. Nah, jadi bagian ini nanti kita akan pasti sama semua ukurannya. Nah, tentu dalam hal ini mengacu pada contoh latihan di pertemuan 9, nah kita akan coba menggunakan dan mendesain bagaimana cara mendesain karakter Doraemon sederhana. Itu pun hanya bagian kepalanya saja ya. Nah, kita akan coba menggunakan tools yang pertama adalah silahkan kalian tekan menu yang kedua, pilih draw style, kemudian pilih oval. Dimana pada bagian ini coba kalian gunakan pada pada warna, pada bagian menu yang keempat, warnanya di sini dipastikan dulu warna hitam. Nah, jadi kalau sudah kalian tekan warnanya warna hitam, maka pada daerah lingkaran maka kita coba desain dulu dan gunakanlah jarimu supaya nanti kita lihat ada daerah lingkaran tersebut. Nah, kalau sudah, kita coba pindai dulu lingkaran ini berada di tengah objek kerja kita dengan menggunakan apa? Tentunya dengan menggunakan transform. Nah, tentu pada bagian ini kita akan coba pindahkan sesuai di tempat yang ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan coba menduplikat dari bagian yang sudah kita kerjakan ini dengan cara menekan menu yang kelima yaitu lapisan, yaitu ini adalah layer ya. Layer dan lapisan itu sama sebenarnya. Kalian coba duplikat dari objek ini ya, objek dari layer ini tekan duplikat. Setelah itu baru kalian gunakan transform untuk mengatur ya objeknya ini ya bisa diperbesar sebenarnya, bisa diperkecil ya. Tujuannya apa? Kita lihat sesuai instruksi soalnya di situ. Ya ada dua lingkaran, hanya saja berbeda ukuran ya. Dalam hal ini Bapak coba buatkan tampilannya begini ya. Ini kita mau buat bagian kepalanya dulu. Nah, kalau sudah, tentu dalam bagian ini kita akan berikan warna. Warna apa? Warna biru pada bagian daerah yang akan kita gunakan nanti pada magic wand. Nah, tentunya kita klik dulu pada layer, kita kembali pada layer yang bawah, di mana tadi lingkaran yang paling besar itu kita klik dulu pada layer ini. Nah, setelah itu gunakan menu yang kedua, pilih selection, pilih magic wand. Nah, itu dia adalah pada bagian yang ketiga di bagian rectangle ya. Nah, setelah itu kalian tekan pada daerah yang diseleksi. Nah, setelah itu gunakanlah warna biru, pilih dulu warnanya, kasih warna biru ya. Nah, contohnya di sini Bapak ambil warna biru ya. Warna biru yang mana yang paling cocok. Nah, kalian bisa sesuaikan kondisi kalian ya. Nah, ini contohnya Bapak pilih warna biru yang seperti ini. Setelah itu gunakanlah fill untuk memberikan warna yang diseleksi. Ini contohnya. Oke ya. Nah, untuk warna sebenarnya bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Cari mana yang kira-kira hampir sesuai lah ya. Nah, ini dia. Kalau sudah, maka kita hilangkan dulu seleksinya. Nah, perhatikan ini. Kalian bisa tekan nanti pada selection. Nah, itu nanti ada tanda X merah paling ujung, itu adalah membersihkan seleksi supaya tidak mengganggu objek yang akan kita kerjakan berikutnya. Nah, bagian yang kedua adalah kita coba tambahkan layer baru ya. Tambahkan layer baru. Nah, di sini kita akan buat matanya ya. Kita buat matanya tentunya tetap menggunakan draw style. Nah, draw style ini kita buat jangan langsung berada di daerah kepalanya, tapi nanti di sini kita akan buatkan berada di luar objek kita katakan. Dalam hal ini Bapak coba pilih dulu warnanya. Bapak pastikan dulu warnanya adalah warna apa? Warna hitam ya. Nah, kalau sudah kita akan coba buat matanya di sini aja dulu. Nanti kita tinggal pindah ya, nah ya. Kita tinggal pindahin nanti. Setelah itu boleh kita kasih warnanya dulu dengan menggunakan apa? Menggunakan selection. Kita select dulu pada daerah bagian matanya. Kemudian gunakanlah pewarnaan yaitu warna putih di bagian menu yang keempat. Nah, setelah itu gunakan apa? Menu yang kedua, tekan fill. Nah, kamu tekan fill. Nah, ini karena udah warna putih sebenarnya ya, karena lembar kerja kita berwarna putih.
Nah, intinya bagaimana kalau kalian sudah kasih warna putih itu sudah benar ya. Nah, jadi kita akan coba pindahi dengan cara coba hilangi dulu ya daerah yang diseleksi ini, kita hilangi dulu dengan menggunakan selection. Nah, itu ada tanda silang. Nah, baru kita bisa pindahi. Nah, kita pindahi dengan menggunakan transform. Nah, ini dia kita buat di sini. Oke ya. Nah, ini adalah bagian dari mata yang pertama. Nah, jadi kita cukup duplikat. Cara duplikat dari menu yang kelima yaitu lapisan. Nah, bagian mata ini kita duplikat, tekan aja layernya. Setelah itu pilih duplikat. Nah, ketika kamu sudah duplikat, pindahkanlah dengan menggunakan transform. Tinggal dipindai kemari ya. Nah, baik, kalau sudah, barulah kita buat penambahan layer baru. Nah, tujuannya apa? Nah, kita buat bola matanya dulu. Nah, bola matanya di sini sama halnya kita coba buatkan draw style. Nah, draw style dalam hal ini warnanya kita berikan warna tetap warna hitam aja ya. Oke. Di sini kita buatkan ini dia. Nah, baru kita gunakan selection untuk menyeleksi warna tersebut, daerah yang diseleksi gunakan magic wand. Nah, setelah itu berikan warna hitam ya. Berikan warna hitam. Nah, gunakan fill untuk memberikan warna yang diseleksi. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah, hilangkan seleksinya. Hilangkan seleksinya, baru bisa nanti kita pindai ya. Pindahkan dengan menggunakan transform. Nah, jadi anak-anak di sini agak sedikit sabar ya untuk mengerjakan bagian ini ya. Jangan sampai nanti kalian gak sabar mengerjakannya. Nah, ini dia kita sudah buatkan mata yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kalian bisa duplikat ya. Duplikat saja bagian mata ini yang sudah kita kerjakan. Nah, nanti kalian buatkan tekan layernya, setelah itu tekan duplikat. Nah, pindahkan dengan menggunakan transform. Nah, ini mata yang kedua tinggal dipindai kemari. Nah, sudah jadi. Nah, biji mata yang di dalam itu ada warna putih tuh. Nah, boleh kita tambahkan aja dari layer ini ya, dari layer ini. Nah, kita duplikat saja dulu. Nanti kan bisa kita pindai dulu. Nanti kita geser lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya coba kita berikan dulu warna putih untuk bagian ini ya. Nah, untuk bagian warna putih untuk bagian ini. Jadi nanti bisa kalian lakukan dengan bagaimana? Dengan menggunakan selection. Setelah itu pilih magic wand. Kemudian klik lagi pada daerah yang diseleksi. Nah, berikan warna putih untuk biji bagian dalam matanya. Nah, gunakan fill ya. Oke, ini fillnya. Oke, baik. Kemudian hilangkan seleksi. Setelah itu baru bisa kalian perkecil. Nanti dipindai dulu ya. Nah, dipindai dulu ke bagian ini. Nanti kalian perkecil. Perkecil saja dulu. Seperti yang Bapak buat ini. Oke. Oke, baik. Ini udah bisa lah ya. Baik, kalau begitu kalian duplikat dari bola mata yang kecil ini ya. Setelah itu kalian tekan layernya, duplikat, pindahkan dengan menggunakan transform. Nah, ini dia. Oke, sudah jadi. Nah, setelah itu bagian dari hidungnya. Nah, ini bagian dari hidungnya. Kita ambil dari bola mata ya bagian dalam yang berwarna hitam ya, supaya nanti size-nya agak serupa besarnya, karena dalam hal ini kita akan coba buat hidungnya. Coba perhatikan itu. Nah, kalian tekan aja dulu layer di mana hidung itu tadi, mata hitam, bola mata yang hitam, kalian cukup duplikat. Nah, setelah kalian duplikat, maka pindai saja ke bawah. Pindai, nanti kita tinggal boleh kita perbesar sedikit lagi. Nah, tergantung kalian lah, mau sama juga nggak apa-apa ya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu nanti kita akan coba berikan warna merah ya. Caranya bagaimana? Nah, kita gunakan magic wand untuk ganti ini. Kita select dulu warna pada daerah lingkaran tersebut. Kita select, pilihlah magic wand, klik bagian hidungnya tadi, bagi lingkaran hitam ini. Nah, setelah itu kita ganti warna merah. Nah, coba nanti kalian cari warna merah. Nah, kalau nggak ketemu di sini masih banyak pilihan warna yang lain ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, gunakanlah fill untuk memberikan warna pada bagian hidungnya ini. Oke ya. Nah, hilangkan seleksinya. Nah, tentu begini anak-anak. Jadi kalian tinggal duplikat kembali pada bagian biji mata yang berwarna putih tadi yang ada di layer kita. Nah, ini dia pada bagian atas kan. Nah, ini kita duplikat tujuannya apa? Tujuannya kita membuat penanda di bagian hidungnya itu ya. Nah, itu kita duplikat. Kemudian nanti kalian pindahkan dengan menggunakan transform.
Pindahkan saja di sini, hanya semacam tanda saja ya, supaya kita lihat instruksinya sama seperti contoh soal. Nah, sekarang barulah kita membuat garis. Nah, kita tambahi dulu ya, kita tambahkan dulu lapisannya. Kita buat garis dari mana, Pak? Dari menu yang kedua, pilih draw style, kemudian pilihlah line ya. Kalian menggunakan line. Nah, setelah itu coba klik, kemudian tekan. Setelah itu buat garis lurus. Nah, contoh yang seperti yang Bapak buatkan ini. Nah, itu dia. Nah, kita coba warnanya warna hitam dulu ya. Bapak back dulu, pilih dulu warna hitam. Nah, ini dia, kita sesuaikan. Nah, Bapak ulangi, Bapak pilih line, kemudian Bapak desain garis lurus seperti ini. Nah, nanti Bapak pindahi dengan menggunakan apa? Menggunakan transform. Nah, dalam hal ini Bapak tinggal arahkan garisnya tepat ke bagian ini ya. Oke ya. Nah, kalau sudah nanti silahkan kalian buatkan bentuk pola yang lain. Pola apa? Pola kumisnya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak tambahkan layer baru. Nah, Bapak buat dari mana? Draw style, kemudian bagian line. Nah, setelah itu Bapak buat kumisnya satu persatu. Contoh ini bisa kalian lihat. Ini yang pertama. Panjang kali, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini yang kedua. Dan inilah yang ketiga. Oke. Nah, jadi nanti bagian ini kita tinggal duplikat saja. Nah, contohnya pada bagian ini, kalau ini bisa kita pindahi, artinya mana tahu kejauhan bentuk pola kumisnya ini bisa kita pindahi lebih tepat mendekat seperti ini ya. Nah, ini contohnya, siapa tahu kejauhan ya. Nah, dalam hal ini kita duplikat kumisnya ya. Dari mana? Dari layer ya. Nah, ini dia kumis yang tadi yang berada di dalam satu tempat layer. Tujuannya apa? Supaya mempermudah untuk menduplikat. Bapak tekan layernya, Bapak tekan duplikat. Nah, setelah itu Bapak pindahi. Bapak pindahi kemana? Ke sisi kiri, ke samping sisi kirinya. Nah, cara yang ini untuk bagaimana supaya posisi kiri ke kanan, kita bisa perhatikan pada tombol hitam yang di atas itu ada 6 tombol. Kalian bisa tekan tombol yang ketiga samping lingkaran itu ya. Nah, ini dia. Jadi cukup mudah kan? Jadi kalian cukup menggeser saja kemari ya. Nah, kalian geser kemari, setelah itu tekan centang. Barulah kita membuat mulutnya sekarang. Tambahkan lapisan, setelah itu tekan plus ya. Setelah kalian tekan plus, maka kita akan coba buatkan lingkaran kembali dari draw style. Nah, dalam hal ini kita pastiin dulu warnanya warna hitam ya. Nah, oke, warna hitam sudah benar ya. Nah, kita buatkan saja di luar saja dulu ya, di luar saja dulu. Contohnya Bapak buatkan mulutnya begini nih. Oke. Nah, kemudian Bapak tinggal isi warna ke dalam. Tapi kita seleksi dulu dengan menggunakan magic wand. Setelah itu gunakan warna. Nah, ini warna Bapak buat warna merah aja. Oke, ini. Nah, gunakanlah warna fill untuk mengisi bagian dalam objek ini. Nah, kalau sudah, hilangkan seleksinya. Setelah kalian hilangkan seleksinya, ini bisa kalian pindahi ya. Bisa kalian pindahi dengan menggunakan transform. Nah, ini contohnya di sini nih. Oke. Tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi kita akan coba gunakan lingkaran yang lain. Boleh kita tambahkan layer baru. Nah, layer baru ini apa? Kita akan coba buatkan lingkaran yang lain dari draw style. Nah, hanya saja di sini warnanya kita buatkan saja warna merah ya, sudah tepat. Kenapa? Supaya nanti seolah-olah menyatu bagian mulut dengan bagian mulut dalamnya ya. Nah, ini contohnya Bapak buatkan. Nah, ini hanya sedikit lebih kecil lagi dia ya. Oke. Nah, ini contohnya, kita tinggal isi dengan menggunakan selection, gunakan magic wand. Setelah itu pilih warna, jangan warnanya sama. Warnanya agak lebih ke mendekati merah, orange barangkali. Nah, barulah kita gunakan fill. Nah, jadi kalian bisa pindahi ya. Bisa pindahi, dihilangkan dulu seleksinya. Hilangkan dulu seleksinya, baru bisa kalian pindahi dengan menggunakan transform. Nah, lebih tepatnya begini anak-anak. Jadi kalau kalian lihat ini, ya sedikitnya sudah lebih serupa lah ya. Nah, jadi kalian cukup menambahkan identitas yang terakhir ya, sebagaimana contoh tadi, yaitu untuk teks kita di sini jangan lupa kalian buat dikerjakan oleh. Nah, itu nanti kalian buat yang pertama adalah nama, kemudian
buat kelas, pastinya kalian kelas 7 ya. Hanya saja kelas 7 pasti kalian buatkan 7 berapa gitu ya. Kemudian nomor urut. Oke ya, nomor urut. Oke, ini dirapiin nanti ya supaya Bapak nanti bisa melihat sisi kerapiannya juga. Kemudian latihan pertemuan 9 ya, latihan pertemuan 9. Baik, Bapak perkecil dengan cara menekan tombol yang kelima ya, bentuk lingkaran seperti biasa kita lakukan. Silahkan kalian jepit dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah supaya nanti kalian bisa menggeser posisi teks ataupun tulisannya ini di sini contohnya. Nah, ini dia ya. Oke, nah kalau Bapak kasih tebal, tekan aja tombol yang kedua, sans ball, untuk lebih tebal lagi ya. Oke ya, nah yang terakhir nanti kalian bisa tambahkan semacam kotak ya, semacam kotak dari draw style juga boleh, tapi warnanya kita buat warna hitam ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya hanya semacam membuat tempat daerah tulisan kita ini ataupun tempat teks identitas kita ini begini. Oke anak-anak ya, Bapak rasa ini bukanlah hal yang sulit, panduannya sudah ada. Bapak harap kalian bisa menyelesaikan ini. Jangan lupa nanti di screenshot seperti yang Bapak lakukan ini. Ini screenshotnya. Jadi mungkin sudah tersimpan di galeri. Dari situlah file yang sudah kalian screenshot ini kirimkan ke Google Classroom sebagai penilaian kalian, tepatnya di latihan pertemuan 9. Oke ya, untuk versi Android sudah jelas ya. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Buat anak-anak semuanya tetap semangat ya, untuk tetap belajar dan jaga kesehatan. Baiklah, kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.